Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, semoga tim bola kesayangan teman-teman sampai saat ini masih berlaga di lapangan ya, sehingga teman-teman masih semangat. Nah, ternyata tendangan maut tidak hanya terjadi di lapangan bola, namun juga terjadi di bursa saham Indonesia. Kali ini saya mau sharing tentang tendangan maut penurunan harga saham GoTo terhadap potensi keuntungan Astra dan Telkom. Yuk kita mulai. Saya mendapatkan posisi investasi ASI di GoTo dari laporan keuangan bulan Juni dan September. Pada laporan rugi laba ASI di bulan Juni disebutkan keuntungan dari investasi di GoTo sebesar 3,71 triliun dan pada bulan September keuntungan dari investasi di GoTo menyusut menjadi 1,08 triliun. Saya cek di laporan keuangan posisi Maret, belum ada investasi ASI di GoTo. Dari dua data tersebut, dengan perhitungan matematis, saya bisa mendapatkan bahwa ASI membeli saham GoTo di harga Rp188 dengan jumlah 18,53 miliar lembar. Kok bisa dapat harga Rp188 per lembar ya? Apakah mungkin? Saya coba cek di fluktuasi harga saham harian pada MOS, saya dapatkan pada tanggal 17 Mei 2022 harga terendah GoTo di Rp181. Sehingga mungkin saja kalau ASI mendapatkan harga saham GoTo di Rp188. Nah, seberapa besar sih pengaruh penurunan harga saham GoTo ini terhadap keuntungan ASI? Yuk kita hitung bareng-bareng. Dengan harga ASI di tanggal 9 Desember 2022 kemarin menjadi Rp93, maka potensi nilai investasi ASI di GoTo menjadi 18,53 miliar lembar kali Rp93, 1,72 triliun. Dikurangi dengan posisi ASI invest di 3,48 triliun, maka ASI mengalami potensi kerugian 1,76 triliun. Apabila di Desember nanti kita asumsikan harga GoTo Rp50, maka nilai saham ASI akan menjadi 0,93 triliun. Dan ASI akan mengalami kerugian sebesar 2,56 triliun. Lalu, berapa besar prediksi laba ASI? Di akhir tahun lalu, ASI membukukan laba 20,20 triliun. Pada posisi Juni 18,17 triliun dengan kontribusi margin dari saham GoTo 3,71 triliun. Sehingga apabila laba GoTo dikeluarkan, laba ASI posisi Juni harusnya 14,47 triliun. Pada September, laba ASI 23,33 triliun dengan kontribusi laba saham GoTo 1,08 triliun. Sehingga tanpa GoTo harusnya laba ASI di September 22,25 triliun. Dengan cara proporsional, kita bisa prediksikan keuntungan ASI di akhir Desember nanti kira-kira 29,66 triliun. Dikurangi dengan potensi kerugian terhadap saham GoTo 2,56 triliun, maka keuntungan ASI menjadi 27,10 triliun.
Kita bandingkan 27,10 triliun dibanding dengan laba ASI di akhir tahun lalu 20,20 triliun. Laba ASI masih bisa naik 34%. Nah, bagaimana dengan Telkom? Investasi Telkom di GoTo diawali pada tanggal 16 November 2020 yang terjadi kesepakatan antara Telkomsel dengan AKAP, aplikasi kreasi anak bangsa, di mana Telkomsel menanamkan obligasi konversi sebesar 150 juta dolar dengan opsi tambahan saham preferred sebesar 300 juta dolar. Pada tanggal 17 Mei 2021, AKAP merger dengan Tokopedia menjadi GoTo. 1 hari kemudian, obligasi konversi Telkom dieksekusi, ditambah dengan opsi tambahannya 300 juta dolar, sehingga investasi Telkom di GoTo menjadi 450 juta dolar atau ekivalen 6,4 triliun. Karena harga per lembar sahamnya di atas 5.000 US dollar, maka pada tanggal 19 Mei 2021 dilakukan stock split, sehingga total saham GoTo yang digenggam oleh Telkom menjadi 23,72 miliar lembar dengan harga Rp270. Ini adalah awal investasi Telkom di saham GoTo. Investasi ini dilakukan dengan cara fair value to profit dan loss, sehingga pada setiap akhir periode laporan keuangan akan dilakukan penilaian. Nah, pada akhir Desember 2021, Telkom melakukan penilaian terhadap harga pasar saham GoTo dan didapatlah harga sebesar Rp375 per lembarnya, sehingga investasi Telkom di GoTo menjadi 375 dikalikan dengan 23,72 miliar lembar, sama dengan 8,9 triliun. Pada akhir tahun inilah dilakukan pembukuan laba investasi Telkom di GoTo sebesar 2,49 triliun. Dengan demikian, di tahun 2022, harga per lembar dari saham GoTo oleh Telkom diakui sebesar Rp375 per lembar. Nah, dengan harga saham GoTo yang menjadi Rp93 per lembar di hari kemarin, maka investasi Telkom di GoTo nilainya menjadi 2,21 triliun. Sehingga sampai dengan kemarin, potensi kerugian investasi Telkom di GoTo menjadi 6,69 triliun. Dengan asumsi yang sama bahwa nanti di akhir Desember 2022 ini harga saham GoTo menjadi Rp50, maka nilai investasi Telkom di GoTo menjadi hanya sebesar 1,19 triliun, sehingga year to date potensi kerugian Telkom menjadi 7,71 triliun. Kita lihat kira-kira potensi laba Telkom menjadi berapa. Di tahun lalu laba Telkom sebesar 24,76 triliun. Dan di akhir September kemarin, laba Telkom 16,58 triliun dengan kontribusi margin saham GoTo minus 3,06 triliun. Sehingga laba Telkom di luar GoTo sebesar 19,64 triliun. Dengan cara proporsional, kita bisa prediksikan laba Telkom tanpa GoTo di akhir tahun nanti sebesar 4/3 kali 19,64 triliun atau 26,19 triliun. Kurangi dengan potensi kerugian saham GoTo di Telkom 7,71 triliun, maka prediksi laba Telkom di akhir tahun ini menjadi 18,40
triliun. Sehingga apabila dibandingkan dengan laba Telkom tahun lalu 24,76 triliun, tahun ini bisa diprediksi terjadi penurunan laba Telkom sebesar 25%. Nah, dengan dua prediksi ini, laba Telkom minus 25%, laba ASI masih bisa naik 34%. Kira-kira kapan saat yang tepat untuk masuk ke ASI atau Telkom? Teman-teman bisa melakukan eksekusi kapanpun. Apakah hari ini, apakah tahun ini, apakah menunggu laporan keuangan dua emiten ini rilis. Karena teman-teman sudah bisa memprediksi kira-kira berapa besar laba Telkom dan ASI di akhir tahun nanti. Tinggal menunggu momennya, momen yang tepat untuk masuk. Dan ini adalah tergantung feel teman-teman. Yang jelas, dengan cara penilaian harga saham fair value to profit and loss, maka apabila tahun ini kita prediksikan harga saham GoTo menjadi Rp50, tahun depan cara penilaian ASI dan Telkom terhadap investasinya di saham GoTo juga pada harga Rp50. Sehingga untuk berhitungan rugi laba tahun depan, Telkom akan menghitung investasinya sebesar 1,19 triliun. Dan ASI akan menghitung investasinya di GoTo sebesar 0,93 triliun. Dengan demikian, apabila tahun depan saham GoTo naik, maka akan ada potensi kenaikan laba ASI dan Telkom dari investasinya di GoTo. Jadi teman-teman, silahkan menentukan kapan akan masuk ke saham ASI dan Telkom, karena teman-teman sudah bisa memprediksi berapa harga sahamnya. Tergantung feel teman-teman saat yang tepat untuk masuk. Semangat sehat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.